Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi al-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dari ayat di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus tunduk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada kesempatan yang baik ini kami akan memberikan tausiah edisi Sabtu 20 Februari 2020 dengan judul 10 langkah menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada 10 tahapan agar kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan merenungi dan memahami maknanya. Kita tahu bahwa dengan membaca Al-Quran, mengetahui maknanya, merenungi apa yang dikandungnya, insya Allah kita akan semakin dekat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran yang kita baca setiap hari akan menjadi benteng, akan memberi syafaat kepada orang-orang yang bacanya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang kedua, mendekatkan diri dengan mengerjakan ibadah yang sunnah setelah mengerjakan ibadah yang wajib. Ketika kita sudah terbiasa mengerjakan ibadah yang wajib, maka sebagai ibadah tambahan kita perlu melaksanakan ibadah sunnah. Misalnya saja kalau kita sudah terbiasa melaksanakan sholat di awal waktu berjamaah di masjid, maka kita perlu menambah sholat sunat yang lain. Misalnya sholat rawatib 12 rakaat, sholat tahajud, dan sholat duha. Manakala kita terbiasa melaksanakan sholat tahajud, insya Allah akan mengabulkan doa kita, Allah mengampuni dosa kita, dan Allah akan mengangkat derajat kita. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang ketiga, terus menerus mengingat Allah dengan hati serta lisan dan amalan. Kita tahu bahwa ketika kita senantiasa ingat pada Allah, baik berdiri, duduk maupun baring, dengan menghafalkan zikir Astaghfirullah, Subhanallah, Salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, ingatlah hanya dengan ingat Allah yang banyak, hatimu akan menjadi tenang. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang kelima, mengenal dan merenungi kebesaran nama dan sifat Allah. Kita tahu bahwa Allah memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang bagus
hingga manakala kita mengenali dan merenungi makna di balik kebesarannya, insya Allah kita akan semakin cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang keenam, memperhatikan nikmat dan karunia Allah yang telah kita terima. Kita tahu bahwa begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Apabila kita menghitungnya, kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitungnya, nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya kamu tidak akan bisa. Hingga Allah berulang kali di surat Ar-Rahman ayat sebanyak 31 kali, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan. Hingga berbicara nikmat, kita disuruh benar-benar untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita sebagai manusia. Muslimin rahimakumullah. Adapun yang ketujuh adalah menghadirkan hati secara keseluruhan tatkala lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa ketika kita ingat pada Allah, kita zikir pada Allah, kita menghadirkan hati kita, maka seolah-olah kita sedang berkomunikasi dengan Allah, kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang berkata-kata dengan kekasih kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga manakala kita berkomunikasi, berdialog, maka Allah akan memperhatikan kita, dan ketika kita mohon kepadanya, niscaya Allah akan mengabulkan permintaan kita. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang ke-8 adalah menyendiri dengan Allah pada sepertiga malam terakhir. Kita tahu bahwa ketika kita terbiasa menyendiri, bermunajat di sepertiga malam terakhir, maka Allah menyaksikan apa yang diucapkan dari hambanya, apa yang diminta oleh hambanya. Ketika seorang hamba mohon, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, kabulkan doaku, dan penuhilah apa yang Engkau janjikan kepadaku, maka Allah akan mengabulkan. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Aku tidak akan menyalahi janjinya. Innallaha la tukhliful mi'ad. Aku tidak akan menyalahi janjinya. Maka dari itu, marilah kita gunakan di sepertiga malam terakhir ini untuk selalu bertahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah tambahan bagi kita. Jika manakala kita sudah berada di sepertiga malam terakhir, maka kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang ke-9 adalah duduk bersama orang-orang yang mencintai Allah dan para siddiqnya. Kita tahu bahwa ketika kita hadir di majelis taklim, kita bersama berkumpul dengan orang-orang saleh untuk mendengarkan tausiah kajian dari agama dengan tujuan untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menurunkan cintanya kepada hambanya. Maka dari itu kita ajak diri kita, keluarga kita untuk senantiasa menghadiri majelis zikir, majelis taklim, di mana dengan menghadiri majelis taklim, majelis zikir, insya Allah iman kita, kecintaan kita kepada Allah semakin bertambah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang terakhir adalah menjauhi segala sebab yang dapat menghalangi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu bahwa manakala kita menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjauh kita. Maka dari kita perlu menjaga diri jangan sampai Allah menjauhkan dari kita. Maka dari kita senantiasa menyebut asmanya, menyebut sifatnya, hingga manakala kita senantiasa menyebut namanya, tidak ada jarak antara kita dengan Allah, maka Allah akan
berikan cintanya kepada kita. Manakala kita ingin berdoa, doanya dikabulkan. Dan manakala kita ingin bersama keluarga di surga, Allah akan mengabulkan. Itulah 10 langkah agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita sehingga kita dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Terima kasih. Sekian aku li qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.